Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur melah kita tak henti-hentinya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, juga nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, nikmat istiqomah, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk terus belajar membaca Al-Quran dan mendalami isinya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita amalkan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Keluarga kita semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan nikmat kesehatan tersebut, kita semakin tambah imannya kepada Allah, tambah ibadahnya kepada Allah, tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Dengan taufiknya itu kita senantiasa dibimbing oleh Allah, sehingga kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, Jadi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kedua, salawat salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita buka pengawasan pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita lajengaken surat An-Nisa ayat 41 dugi 45. An-Nisa ayat 41. Bon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى وعصوا الرسول لو تسوى وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ayat ini masih melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya, bahwasanya seluruh amal baik dan buruk dari manusia kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat baik, maka amal yang baik itu akan dibalas oleh Allah, walaupun besarnya sebiji zarah, ya. Sebiji zarah atau biji sawi atau atom, Allah akan membalasnya. Begitu pula jikalau manusia atau seseorang berbuat buruk, jelek, Allah pun akan membalasnya sejauh keburukan itu. Makanya semuanya nanti di akhirat, pada hari kebangkitan, semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah
dan juga tidak mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nanti akan diperlihatkan di hari kebangkitan nanti. Tidak ada satupun yang meleset, semua akan ditayangkan oleh Allah. Layarnya akan dibuka oleh Allah. Nah, ketika layar itu dibuka oleh Allah, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti jalan Rasul-Nya dan juga jalan Nabi Muhammad SAW, dia akan menerima balasan kebaikannya. Tapi bagi orang yang mendurhakai Rasul-Rasulnya atau mendurhakai Nabi Muhammad SAW, tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, bahkan menentang, maka semuanya itu nanti akan dipersaksikan. Dan Rasul-Rasul yang telah datang, yang telah diutus oleh Allah nanti akan menjadi saksi keimanan umatnya, termasuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Ayat ini menceritakan nanti bagaimana di hari kebangkitan semua amal akan diperlihatkan. Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kepriye besok, bagaimana pada akhir nanti, ing dina kiamat, kelak nanti di hari kiamat, nalikane Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nekokake saksi, mendatangkan saksi saben-saben umat, tiap-tiap umat, yaiku para nabi-nabi. Nanti pada hari kebangkitan ini Allah akan mendatangkan saksi. Jadi para nabi, para rasul dihadirkan untuk bersaksi umatnya itu apakah sudah menjalankan apa yang diperintahkan. Lan uga nekokake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nanti juga menjadi saksi. Uga dadi saksi. Rasulullah binjang di hari kiamat menika dados saksi. Lajeng pripun? Ana ing dina tumekane saksi-saksi iku wong kafir lan wong-wong kang padha nulayani Kanjeng Rasul nuli padha nglamun. Jadi ayat 42, yauma idzi yuwaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Ana ing dina tumekane saksi-saksi iku wong-wong kafir lan wong-wong kang padha nulayani. Jadi pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang nulayani, ya. Jadi wong-wong kang padha nulayani Kanjeng Rasul nuli padha nglamun. Orang-orang yang mendurhakai Nabi itu padha nglamun, angen-angen. Karena apa? Rasul didatangkan sebagai saksi. Angen-angene wong-wong kafir tadi bagaimana? Yang durhaka tadi, angen-angenipun, mbok yo aku dadi lemah bae. Mbok ya saya itu jadi lemah saja, jadi abu saja.
daripada saya malu dihadirkan Nabi. Ketika di dunia ini saya mendurhakai Nabi, tidak mentaati perintah Nabi, ya, sering menyalahi perintah Nabi, saya malu. Ya Allah, saya malu. Mbok jadikan saya abu saja, jadikan saya lemah saja, ratakan saya lemah. Jangan jadikan orang, jangan jadikan manusia yang dibangkitkan. Saya malu. Wah, ini angan-angannya orang-orang yang kafir, karena dihadirkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kang mengkono iku jalaran gedene Pancabayane ana ing dina iku. Karena pada waktu itu memang sangat besarnya Pancabaya. Hari yang menakutkan, tidak ada yang bisa digondeli lagi, apalagi orang-orang kafir. Sendiri diadili. Ya. Rasul didatangkan, nabi-nabi didatangkan menjadi saksi. Lan wong kafir mau dan orang-orang kafir tadi ora padha nyingitake ceritane. Orang-orang kafir itu tidak bisa sedikit pun menyembunyikan ceritanya, nggak bisa. Apalagi menyembunyikan amalnya. Jadi sing buruk-buruk semua ketok semua. Ya. Tangannya, kakinya, mulutnya itu ngomong semua. Tidak bisa berbohong. Tangannya ketika hidup untuk apa, ya. Kakinya untuk apa, mulutnya untuk apa, semua. Harta bendanya ketika di dunia dulu untuk apa, ngomong semua. Sedikit pun orang-orang kafir tadi tidak bisa menyembunyikan, ya. Sedikit pun tidak bisa. Mereka malu, apalagi dihadirkan Rasul-Rasul, apalagi Kanjeng Nabi dihadirkan sebagai saksi malu. Saking malunya, saking besarnya, saking medeninya, ya Tuhan, jadikan saya lebu, jadikan saya abu, jadikan saya tanah saja ratakan. Jangan dianggap ada. Wah, ngalamun mereka. Tegese ngakoni sekabehane lakune kang ora bener. Wong kafir besok di hari akhir ya mereka nanti bisa ora iso ngomong apa-apa, wis meneng. Tegese ngakoni, mengakuni. Ya Allah, saya mengakui ketika masih hidup saya mendurhakaimu. Ya, mendurhakai Rasul, ya, tidak mentaati perintahmu, perintah Nabi. Bahkan seringkali menjauhi napa-napa ingkang diperintahke dawuhake Allah dan Rasul. Ini adalah suasana nanti hari kiamat Bapak Ibu yang digambarkan Quran, hari kebangkitan. Orang-orang kafir itu sudah tidak bisa sembunyi. Kalau di dunia bisa sembunyi, bisa. Sembunyi bisa. Delik. Tadinya berbuat curang, korupsi misalnya, delik bisa. Ya. Apa? Mencuri, berbohong, berdusta, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, bisa sembunyi. Tapi nanti di hari akhir, di yaumil qiyamah, hari kebangkitan, semuanya tidak ada yang bisa disembunyikan. Makanya jangan iri dengan orang-orang kafir yang kaya raya, ya, nggak usah iri. Orang sholat, orang ngaji, sugih. Sholat ora tau, ngaji ora tau, sugih blegeduk, ya. Sertifikate pirang-pirang, ya. Ora tau lara, sing ngaji terus sampe tolak angin terus. Lah sing kae kok ora salat, ora ngaji, ora tau lara, duwite pirang-pirang, sertifikate pirang-pirang.
Wong bojone ayu-ayu, nom-nom. Aja dimereni ku nggih, Bapak Ibu. Aja mereni. Kuwi ning donya. Ini Quran iki ngadem-ngademi awake dhewe ngene Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, Bapak Ibu sing biasa-biasa iki diademi karo ayat iki. Aja meri. Kuwi janjane Quran ajeng ngendika. Sebab sing ning donya sing makro-makro mau keadaane besok ning kiamat, ning hari akhir rupanya kaya ngene iki. Medeni Bapak Ibu, ora apa-apa dhewe kan. Kabeh ngomong, hartane ngomong, bojone ya ngomong, anake ngomong, sertifikate ya ngomong. Sikil semua tidak bisa menyembunyikan. Wis, apalagi didatangkan saksi-saksinya. Wah, lebih merinding. Nah, ini. Jadi mereka orang-orang kafir itu nanti akan mengakui Bapak Ibu, mengakui kesalahan. Semuanya sekabehane lakune kang ora bener. Laku-laku mereka yang tidak benar itu, yang melenceng itu, mereka semua akan mengakuinya. Nggak bisa menghindar sedikit pun. Nggak bisa diam-diam. Mungkin yang dunia bisa diam-diam ya Pak. Siri mungkin. Besok nggak bisa. Semua dibuka, videonya terang, layar tancap. Lajeng ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan seterusnya. Ana ing dina ana ing kawitan zaman Islam, pada masa Islam ya dulu sebelum ayat tentang ini turun ya. Arak durung dilarang, arak ulang bungsane arak, apalagi Pak ciu dan sebagainya kalau Indonesia ya, itu belum dilarang. Dumadaan ana wong isih mambu mendem sholat. Jadi pada waktu itu masih ada sebagian sahabat-sahabat sholat pada waktu itu masih dalam keadaan mabuk. Liang ya Bu ya, habis minum, habis dijamu. Ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf menjamu. Menjamu, kemudian salah satu minumannya ya tadi ya, memabukkan, teler, teler, sahabat tadi ngimami surat yang dibaca Al-Kafirun. Betul ya, Al-Kafirun la betul matabun wala antum abidun amal wala antum tabidu wala antum, terus muter ya, karena ngeliyeng. Jadi Al-Kafirun itu rata kantor kan bulat. Itu dalam kondisi lajeng ayat ini turun, wacane akeh kang keliru tadi ya, surat Al-Kafirun tadi. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat nomor 43 ini. Iki kang surasane he wong-wong mukmin, sira kabeh aja padha salat nalika sira kabeh isih mendem. Janganlah kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga sira kabeh ngerti apa kang sira ucapake, sampai kalian itu tahu, paham apa yang kalian ucapkan. Lan aja sira sholat nalika sira isih junub. Janganlah sholat ketika kalian masih junub, nggak boleh. Tengok-tengok ana ing masjid bae ora pareng. Junub kok tengok-tengok ning masjid mboten pareng. Kejaba wong-wong kang namun liwat ana ing masjid, kecuali orang-orang yang hanya sekedar liwat di sekitar masjid.
Kejaba yen sira kabeh wis padha rampung adus jinabah, kecuali ketika kalian semua selesai mandi junub. Menawa sira kabeh lara ketika kalian semua sakit kang ora kena mambu banyu, wis lara isane montong-montengok pemane ning rumah sakit ya, diinfus dan sebagainya, nggak bisa kemana-mana, utawa anucu lelungan, utawa dalam keadaan safar perjalanan, mengko sira junub utawa ngandung hadas, ada hadas, utawa sira hadas sebab nguyuh utawa ambe banyu, utawa anggupak wong wadon ya, bersentuhan ya dengan perempuan, nuli sira ora nemu banyu ya, ketika bersentuhan tadi kalian tidak mendapatkan air sedikit pun, sira diparengake tayamum ya, jadi tayamum maka itu diperbolehkan kelawan lebu kang suci. Nganggo apa? Ora nganggo banyu, tapi nganggo lebu sing suci. Karena bisa ning rumah sakit ini Ibu ya. Nggak bisa kemana pakai lebu yang suci, muka dan telapak tangan. Mongko ngusap rai lan tangan. Nah, raine diusap, tangannya diusap. Innallaha kana afuwan ghafura. Maaf dan Maha Pengampun. Ya. Ayat 44. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Apa sira ora weruh iku wong-wong Yahudi kang padha diparingi kitab Taurat kang mengko pituduh-pituduh dheweke padha ngijolake pituduh-pituduh mau kelawan sasat, lan uga padha karep supaya sira kabeh padha kesasat. Allah Ta'ala iku tansah mirsani seteru ira kabeh, mula sira kabeh dikhobari supaya sira kabeh padha ngati-ngati. Allah Ta'ala cukup banget ngrisakne lan Allah Ta'ala cukup banget olehe nulungi. Jadi ayat ini Bapak Ibu 41 sampai 45 memberikan pesan bagi kita. Yang pertama yaitu untuk kita senantiasa bermuhasabah Bapak Ibu, bahwa nanti kelak di hari akhir ya, di hari kiamat seluruh amal ibadah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mendatangkan saksi-saksi ini, rasul-rasul itu. Termasuk ya, mendatangkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang kafir, orang-orang selama di dunia tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, itu akan ditampakkan di hari akhir nanti ya. Mereka kebingungan, tidak ada yang menolong ya. Mereka meminta untuk dijadikan lebu, dijadikan abu, dijadikan lemah saja ya. Dijadikan tanah, karena mereka malu dengan dirinya sendiri, karena pada saat hidup di dunia mereka sama sekali tidak menjalankan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga yaitu Allah memberikan keringanan ketika sakit atau perjalanan jauh, yaitu dengan bertayamum ya, tayamum itu dengan tanah yang bersih, yang suci ya, atau dalam perjalanan, dalam kereta, dalam bis, dalam pesawat dan sebagainya ya. Jadi dengan tayamum ya.
Itu 3 itu Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 41 sampai 45. Dan kemudian saya bacakan juga ada hadis dari Imam Bukhari, Tirmizi, Nasai dan lain-lain Bapak Ibu yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud terkait ayat ini, khususnya ayat 41. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra 'alal qultu ya Rasulullah, Iqra 'alaika wa 'alaika unzila. Qala na'am uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu suratan nisa'i hatta ataitu ila hadhil ayah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Faqal hasbukal an fa idza ainahu tadrifani. Rasulullah bersabda kepada saya, ini kepada Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya harus membacakan Al-Quran kepada Anda sedang ia diturunkan kepada Anda? Beliau menjawab, benar. Tetapi saya suka untuk mendengarkannya dari orang lain. Maka saya membacakan surat An-Nisa ini ayat 41 tadi. Hingga ketika saya sampai membaca ayat ini, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat? Apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat. Beliau bersabda, cukuplah untukmu sekarang. Tiba-tiba air mata bercucur dari kedua matanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya, dan menjadi hikmah pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah ya. Dengan taufik itu kita senantiasa bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dengan sekuat tenaga kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, berkat, rahmat, kasih sayang kepada kita semuanya. Dan memberikan keistiqomahan kepada kita ya, sehingga kita betul-betul diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.